Halo saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita disegarkan kembali dengan firman Tuhan dalam acara Teh Hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat pada hari ini. Dari firman Tuhan kita lanjutkan dari Filemon ayat 18 dan 19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkan semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Onesimus ternyata bukan cuma melarikan diri dari Filemon, juga telah merugikan Filemon. Kerugian itu kemungkinan Onesimus telah mencuri atau punya hutang. Dalam kekristenan, ciri kasih adalah saling mengampuni. Bukan berarti tanggung jawab diabaikan. Onesimus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Seharusnya kalau sudah dipenjarakan atau menanggung hukuman, itu kan berarti impas. Tetapi Paulus bertindak ingin memberikan contoh bagaimana bertanggung jawab itu sebagai seorang Kristen di dalam relasinya dengan sesama. Ingat juga bahwa perjanjian lama, bagaimana Daud dan Batseba. Dosa Daud memang diampuni, tapi tanggung jawab akibat dosanya tetap berjalan. Inilah komitmen hidup baru. Hidup baru yang dinyatakan setelah pertobatan. Sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dia telah diperdamaikan dengan Allah dan juga sesamanya. Maka dia wajib menunjukkan hidup baru, perbuatan yang baik, sebagai buah ucapan syukur, sebagai buah iman, sebagai buah pertobatan yang ditunjukkannya di dalam relasinya dengan Allah dan juga sesamanya. Itulah juga bagian daripada disiplin hidup, bukan? Paulus menjamin akan membayarnya. Inilah sebagai satu komitmen juga dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Ada berita anugerah sesudah pengakuan dosa yang kita alami di dalam setiap ibadah. Kita sudah diselamatkan dan ada petunjuk hidup baru. Komitmen untuk setia menyatakan perubahan tingkah laku sebagai respon kita yang menjadi anak-anak Allah. Respon hidup yang sangat berguna dan lebih berguna. Hidup baru itu seharusnya berdampak dulu, berawal mulai dari keluarga, kemudian komitmen itu dilanjutkan di dalam relasinya dengan sesamanya, makin meluas seluas-luasnya. Sama seperti sejahtera kota adalah sejahtera kita. Ingat, hidup Injil adalah bagian daripada berita Injil yang tidak terpisahkan. Setelah kita menerima berita anugerah, hendaknya itu menjadi hidup anugerah. Setelah kita menerima berita kasih, sepatutnya itu menjadi hidup kasih yang kita amalkan. Demikian juga kita menerima berita baik, maka itu seharusnya menjadi hidup baik yang kita nyatakan kepada sesama. Sehingga dengan demikian, kita yang sudah diselamatkan oleh Injil, itu menjadi hutang Injil bagi kita, yaitu hidup kita nyatakan dengan hidup yang baru. Sebagaimana Rasul Paulus juga menegaskan kepada Filemon, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Setelah kita menerima Yesus Kristus, kita menerima hidup baru, nyatakanlah itu senyata-nyatanya kepada keluarga kita, kemudian kepada lingkungan seluas-luasnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami.
Kiranya keselamatan itu juga kami nyatakan di dalam hidup yang baru, di dalam komitmen hidup yang baik, hidup kasih, hidup pengampunan. Karena kita sudah menerima kasih, pengampunan di dalam berita keselamatan itu. Sehingga orang lain yang melihat perbuatanmu yang baik di dalam hidup kami, mereka memuliakan Bapa di surga. Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin.